Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di layar, kita akan bahas tentang memahami firaq dan madhab. Itu lengkapnya gitu ya judulnya. Terakhir kita bahas di Desember itu memahami sunnah ya. Ini kan Quran sunnah ini adalah dasar utama. Dan Rasul meninggalkan kepada kaum muslimin dua ini, Quran dan sunnah. Sekarang pertanyaan kritisnya itu, kenapa harus ada firaq atau golongan-golongan? Terus turunannya, kenapa di kehidupan bermuslim ini, berislam, ada istilah madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hanabilah gitu. Kenapa harus ada? Kan ada Quran Sunnah, udah jelas. Sip ya. Nah, bagi yang ikuti kemarin di memahami Quran dan Sunnah, itu pasti sudah ada pemahaman tentang bahwa di dalam melaksanakan Quran Sunnah, akhirnya, saya ulang lagi ya, dalam melaksanakan Quran Sunnah akhirnya sangat terkait dengan pemahaman terhadap Quran Sunnah. Paham ya? Kan orang melaksanakan Quran Sunnah, waktu melaksanakan itu yang dilaksanakan kan apa yang dipahami dari Quran Sunnah, betul? Supaya nanti nggak miss nih. Di sini suka miss. Kan ada Quran Sunnah, kenapa harus ada firaq, kenapa harus ada madhab? Jawabannya, waktu orang menjalankan Quran Sunnah itu kan yang dijalankan kan yang dipahami dari Quran Sunnah, betul ya? Contohnya misalnya gini. Kalau dari Quran, kalau di Quran karena memang pemahamannya itu sangat fix, jadi nggak banyak contohnya, kecuali beberapa ayat. Misalnya yang paling terkenal, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ya udah menyentuh. Berarti kalau saya menyentuh batal. Loh bukan. Menyentuh itu maknanya menyentuh hubungan badan. Iki namanya bukan meninggalkan Quran Sunnah, tapi Anda melaksanakan Quran Sunnah sesuai dengan Anda pahami. Qadarullah dipahaminya dua. Mungkinlah jadi akhirnya dua pemahaman namanya. Ya. Lebih kalau kita ketemu ke hadis, lebih lagi. Ini kan Rasul berkata, Rasul berbuat, ya. Rasul menetapkan, Rasul berakhlak. Sahabat menangkap. Kalau yang Rasul berkata, sahabat menceritakan. Kalau Rasul berbuat, kalau Rasul berkata, sahabat menirukan. Kalau sahabat berbuat, sahabat menceritakan bahwa Nabi begini. Sip ya. Waktu sahabat menceritakan, itu kan yang diceritakan sesuai yang dipahami sahabat, betul kan? Kan nggak mungkin menceritakan di luar yang ia pahami. Nabi memulai sholat menggunakan takbir. Ini sama-sama praktek sholat. Tapi ada yang menceritakan Nabi memulai sholat pakai takbir, Nabi memulai sholat pakai bismillah. Karena angle yang diceritakan beda. Itu sama-sama praktek. Nabi memulai dengan alhamdulillah. Sama-sama kasusnya. Nah, deretan cerita ini gimana cara melaksanakannya? Sahabat waktu melaksanakan, ya sesuai dengan yang ia pahami, ya udah jalan aja. Toh wahyu masih turun, jadi normal aja. Sahabat itu enaknya gitu. Ia paham dari Rasul, dijalankan aja. Nanti kalau keliru kan ada ayat. Sesimpel itu cara berpikirnya. Emang kayak gitu beragama, gak usah ribet. Yang lihat Nabi tiruin aja. Keliru nanti ditegur. Jadi gak akan rasa takut yang tak terkira sehingga sampai harus jelimet ke Nabi. Nabi bener gak? Gak gitu sahabat.
Bahkan pada waktu praktek sholat di hari pertama kan Rasul sholat, sahabat ngelihat, langsung sholat itu. Kan turun kewajiban di subuh itu kan. Berarti para sahabat mulai sholat di duhur, nggak di subuh. Duhur itu Jibril turun. Dan Rasul sholat, sahabat melihat. Kan Rasul cara mengajarkan sholat bukan dibarisin terus Rasul ngeliatin satu-satu kayak kita ngajar persolatan di pondok gitu. Ketok keliru. Nggak gitu Rasul ngajarinya. Rasul sholat aja di depan, sahabat ngelihat. Dah. Jadi hari kedua gitu lagi. Karena Jibril datang 2 kali. Ya udah itulah jadi praktek sholat. Nah sahabat kan cerita ngelihat. Oh Nabi ngelihat. Nah dipraktekin. Karena beragama itu simple. Sahabat Rasul nggak tanya, ya Rasul, tadi itu pada waktu takbir itu tadi itu gimana tadi? Ya yang diceritakan ya udah ceritain aja. Makanya ada hadis Nabi kan, yang saya perintahkan kerjakan, yang saya larang tinggalkan, yang saya diamkan jangan bertanya. Ya sudah. Sip ya. Nah, begitu ketemu deretan hadis tentang Rasulullah, begitu ketemu deretan cerita tentang Rasul, deretan perkataan Rasul, kan akhirnya ditaruh di meja kan. Terus jadi gimana ini? Kan sahabat meraktekin ya meraktekin aja. Sahabat ini kan akhirnya bercerita kepada generasi setelahnya, namanya tabiin, aku dulu sholat sama Nabi begini. Kedapatan ada cerita yang berbeda. Salah enggak? Enggak. Gitu. Memang ceritanya beda. Ya silahin aja. Kalau praktek sholat diinginkan harus satu, mungkin Allah ngutus video sampai sekarang. Jadi biar enggak usah ribet. Kan sudah ada teknologi video. Tapi faktanya Nabi nyuruh praktek sholat itu selalu kamar itu muni, sholat sebagaimana kau lihat aku sholat. Udah gitu aja ikut. Kudu anni manasikakum. Ambillah dariku haji kalian. Apakah haji bikin manasik sebelum ke Mekah? Sahabat dikumpulin terus bikin kabah-kabahan di Madinah. Bikin enggak? Enggak, ya langsung diajak ke haji. Ya itulah prakteknya. Itu pertama kali haji, itu bukan praktek. Jadi ngeliat Nabi, oh Nabi Ruh. Gini gitu aja ngikutin. Jadi enggak ketakutan salah. Menyelisihi Rasulullah. Enggak ada rasa takut. Ikuti aja Nabi. Paham ya kira-kira? Jadi sahabat pada posisi yang sangat rileks mencontoh Nabi itu. Nah, ketika akhirnya ada Quran dan hadis, ketika dipahami, loh kok jadi dipahami? Ada beberapa yang kemudian dipahaminya bisa beda. Itu yang memunculkan pemahaman. Pemahaman itu akhirnya melahirkan pandangan. Sip ya? Kan pemahaman akhirnya melahirkan pandangan. Nah, kumpulan pandangan di dalam bidang tauhid namanya firqah, golongan. Jamaknya firaq. Di sini yang jadi masalah. Pandangan di bidang akidah itu tidak ada toleransi luas. Detail. Sangat ketat. Begitu pandangan di luar yang baku ini namanya sesat. Nah, itu repot. Karena Rasul mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahid. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa as. Akan terpecah umatku 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasul? Mereka yang ada ma'ana wasabi, yakni apa-apa di mana aku dan sahabat itu ada di atasnya. Nabi menyebut kualifikasi, bukan menyebut golongan, dan tidak menyebut nama. Nah, semua orang akhirnya mengklaim dia kualifikasinya itu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Nah, dalam sejarah Islam akhirnya seperti yang dikatakan sama Rasulullah. Ada 73 golongan. Itu misnya meskipun 1-2 mis tapi bidang akidah. Jadilah fatal. Ketika orang memahami qada qadar, dia lupa ada ayat kullum min indillah, semua datang dari Allah. Dia terfokus innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadilah qadariyah.
yang akhirnya mengatakan manusia menentukan segalanya. Tuhan tinggal menyetujui. Nah, sesat. Gitu. Di balik ekstrim sebelah sana, manusia itu majburun min indillah. Dia dibelenggu oleh kuasa Allah. Jadi udah diem aja, ntar juga akan dijalankan sama Allah. Karena ayatnya kul kullum min indillah. Semua datang dari Allah. Dia lupa innallaha ghairu biqaumi. Jadilah Jabah, jadilah Syiah, jadilah Khawarij, jadilah Jahmiyah, jadilah yang total nanti per masing-masing kelompok besar punya turunannya total 73. Sip ya, itu namanya pandangan-pandangan di bidang ideologi. Nah, yang secara garis besar dengan izin Allah akhirnya terjaga sejak zaman sahabat, kemudian tabi'in, ya, itulah yang dipegangi oleh kelompok besar. Jadi ceritanya gini supaya agak paham. Kok bisa? Bukankah semua kelompok juga ngeklaim benar? Gitu kan? Kalau kita ketemu orang Khawarij juga dia klaimnya benar. Kita ketemu Syiah juga klaimnya benar. Jadi benar salah ini meskipun bisa diklaim, tapi bisa dianalisis pakai otak, bisa dirasa, bisa diselami pakai hati. Prakteknya gini, kenapa kok akhirnya para ulama itu akhirnya bisa menetapkan ini? Kan dulu sahabat hidup bersama Rasulullah, gitu ya. Ini supaya anda paham ceritanya nih. Sahabat ini kan jumlahnya 100.004. Meskipun kemana-mana, tapi ya nggak kemana-mana, sekitar-sekitar situ. Belum sampai ke sini kan? 100.004 ini masih sekitar situ. Sebagian besar masih di Madinah, sih ya. Dia menjalankan agama seperti yang diterima dari Rasulullah. Ada perbedaan antara Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu apa, itu hal-hal kecil. Tapi yang pokok-pokok ajaran agama mereka oke, sama sih. Sampailah tiba-tiba ada orang yang mengatakan di akhir tahun 40-an bahwa yang dosa itu kafir, wajib dibunuh. Itu para sahabat nggak pernah dengar ada pernyataan itu. Tiba-tiba ada sejumlah orang mengatakan siapapun yang berbuat dosa hukumnya kafir, wajib dibunuh dan boleh dibunuh. Itu pandangan tidak pernah ia dengar, sahabat itu nggak dengar. Dan murid-murid sahabat besar juga nggak pernah dengar. Nah, itulah Khawarij semua. Paham ya? Karena kelompok besar ini nggak pernah dengar. Kayak gini antum nih, antum kan ngaji sama saya nih. Kan berarti udah tak ajarkan ini dan itu. Tiba-tiba di ujung sana kata Ustadz ya, kita itu boleh kawin 9. Saya nggak pernah ngomong itu, nggak pernah menjelaskan tema itu, nggak pernah ngajar fikih. Nah macam itu kira-kira. Sahabat itu hidup tenang dengan pahamannya, dengan ideologinya, kehidupannya. Tiba-tiba ada sejumlah orang ngomong kayak gitu. Lah kan aneh. Ibnu Abbas datang. Dari mana kau mengatakan itu? Jadi Ibnu Abbas yang Allah kasih ilmu yang luas itu akhirnya mendatangi mereka itu. Nah itulah mulai nyempal. Firqah itu kan sempal. Tiba-tiba nyempal lagi, nyut. Pokoknya semuanya Ali. Kita mendukung Ali. Dan tidak boleh ada pemimpin setelah Ali kecuali keturunan Ali. Dan. Loh para sahabat gak kenal itu. Dulu waktu zaman Rasul masih ada, gak pernah ada hadis itu. Abu Bakar yang sampingnya aja gak pernah dengar itu. Oh, nyempal satu. Sia. Awalnya hal-hal kayak gitu. Lama-lama proses nyempal ini, karena kan gak sama tuh. Oh, ini kelompok satu. Akhirnya orang udah gak mau sama yang kelompok kecil sana. Nah, kelompok kecil yang awalnya nyempal urusan begitu, lama-lama ternyata mengkristal membangun ideologinya sendiri. Terus terstruktur rapi. Alah, jadilah namanya sempalan. Jadilah namanya firqah. Sip ya? Jadilah firqah. Langsung terbentuk. Terbentuk. Sip ya? Jadi awalnya dari pandangan. Cuman khusus di tauhid ini, karena kan ayat tauhid itu rigid, nggak bisa dipahami kanan kiri. Makanya begitu tidak sama dengan yang biasa, yaitu namanya nyempal.
Sip ya. Di tengah pandangan tauhid yang paling besar ini, karena namanya besar, disebut jamaah. Karena dia ngikuti sunnah. Kenapa kok nyebut kirim sunnah? Karena para sahabat dan tabi'in yang megang ini selalu, Rasul dulu gak gitu, Rasul dulu gak gitu. Ini hadisnya ini. Jadi dia sangat ngikuti sunnah. Maka disebut dengan sunni. Maka disebut dengan ahlus sunnah. Itu sebutan-sebutan. Sunni lawannya syi'i. Di sana gitu. Ahli sunnah namanya ahli apa di sana? Ahlul bid'ah karena disebut namanya. Maksudnya ahlul bid'ah namanya di sana. Yang tidak sejalan dengan kelompok besar ini namanya ahlul bid'ah, karena ahlus sunnah. Karena yang sejalan ini kelompok besar, maka disebutkan wal jamaah. Sehingga lahir namanya ahlus sunnah wal. Jadi ma ana alaihi wa ashabi itu namanya ahlus sunnah wal. Sip ya, insyaallah ya. Sip. Semoga kita ada di jalan. Nah, di dalam pandangan bidang akidah yang ahlus sunnah wal jamaah ini, turunlah para sahabat dan tabi'in yang secara akidah sudah kokoh ini. Akhirnya ya udah kita sunnah. Sananya sudah mulai nyempal-nyempal. Mulai turun di bidang hukum. Ini tokoh-tokoh ahli sunnah ini masuk ranah hukum. Hadisnya oke, cara berpikirnya masalah hidupnya sama. Begitu masuk hukum, loh kok ketemu. Ibnu Abbas juga berbeda sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berbeda sama Aisyah. Enggak usah jauh-jauh. Kan gak lama setelah Rasul wafat. Kemudian Umar mendorong sholat tarawih 23 rakaat. Aisyah masih ada di situ. Aisyah yang menceritakan Nabi tidak pernah menambahi sholat dari 11 rakaat. Sip ya. Ibnu Abbas masih di situ. Ibnu Abbas menceritakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata asyara ikhtirasha. Salata asyara rakaat. Saya lihat Nabi sholat 13 rakaat. Jadi Ibnu Abbas masih ada di situ, Aisyah masih ada di situ, tapi Umar bin Khattab membuat sholat 20. Dan sahabat tidak ada yang berselisih. Itu maknanya apa? Berarti sejak awal sahabat tidak pernah memahami batasan 11 itu. Itu namanya pandangan. Umar memandang tidak ada batasannya. Makanya nggak ada yang nolak. Aisyah hanya menceritakan. Rasul nggak pernah lihat. Tapi tindakan Nabi ini apakah dia akan membatasi? Umar enggak. Boleh lebih. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2-2. Fa in khifta subuh faitur. Kalau kau takut subuh maka witirlah ya. 2-2-2-2 yang enggak tahu sampai batasnya. Kira-kira paham ya? Saya ingin sampai pada kesimpulan, itulah sahabat menjalankan Quran Sunnah ini ya sesuai yang ia pahami. Umar memahami, Aisyah memahami, Ibnu Abbas. Dan pemahaman ini sejak di zaman Rasulullah diterima. Apalagi sahabat-sahabat yang berbeda itu ahli surga. Terus gimana kita? Mau ngeliruin? Kira-kira antum sama Umar beneran mana? Kalau antum gak setuju dengan praktek salat tarawih yang gitu, karena dia menyelisihi sunnah, antum sama Umar beneran siapa? Ngertiin sunnah siapa? Ngertiin Rasul siapa? Kok tiba-tiba ada orang abad ke-15 terus menyudutkan Umar? Paham siapa tentang sunnah? Hanya gara-gara kau dukung Aisyah, kau nyalain Umar? Nggak bisa. Ini dua-duanya orang bener. Kalau otakmu nggak sanggup, bukan berarti salah. Otakmu yang nggak sanggup memahami. Paham kira-kira? Ada orang kampung datang ke restoran Padang besar. Biasanya selama 30 tahun dia makan itu ikannya ditempel. Nasi rames sama maknya dulu. Sip ya? Makanya jangan ikan yang banyak, ntar bodoh. Paham doktrinya? Benar gak? Pernah ngalami doktrin itu gak? Jangan makan ikan banyak, lauk banyak, nanti bodoh. Jadi gak boleh makan ikan banyak. Emang kayak gitu doktrinnya orang gak punya kan? Supaya nanti anaknya gak makan ikan ya, nasi aja yang banyak. Sih pula. Orang yang punya doktrin itu tiba-tiba diajak makan, dia terus merah. Ya Allah, ini kita bakal jadi bodoh ini ntar. Masak lauk sak meja, nasinya cuma satu. Itu yang salah yang nyodorkan atau dia yang gak sanggup memahami?
Nah, macam itulah. Kalau Anda tidak sanggup memahami para sahabat berbeda, bukan berarti para sahabat yang salah, otakmu nggak nyangkut. Paham kira-kira? Jadi sahabat memahami, ya silakan sahabat memahami. Dia yang bersama Rasulullah, ya kita menceritakan yang mereka pahami. Mereka yang bersama Rasulullah. Ibnu Abbas bersama Rasul, Mas bersama Rasul, mereka bersama Rasul. Mereka paling tahu tentang agama ini. Siap ya? Nah, sejak zaman itu sahabat-sahabat ini kan berarti kan menangkap agama dari Rasulullah. Mereka akhirnya mengajarkan yang ia hafal, yang ia pahami, yang ia lihat dari Rasul. Sip, diajarkanlah. Ibnu Abbas punya majelis, Ibnu Mas'ud punya majelis, kan gitu ngajarkan. Dan banyak yang datang ke Aisyah langsung ke rumahnya. Waktu tanya itu kan berarti secara otomatis akan melahirkan pandangan hukum. Aisyah, dulu Rasul gimana gini. Ibnu Abbas, Rasul itu gimana? Gini. Kalau ada kasus gini gimana? Berarti gini. Kan sahabat otomatis menyimpulkan apa yang ia lihat. Betul ya? Itu proses otomatis di otak. Anda ngelihat pasti ada penyimpulan kan? Pada waktu Anda ngelihat mobil hitam, pejabat, itu penyimpulan pertama. Mobil hitam. Ini mobilnya enggak punya selera warna. Itu penyimpulan kedua. Mobil hitam plat merah. Wong mobil kantor kok dipakai jalan. Ini enggak bener nih. Itu penyimpulan ketiga. Ini kan objek, penyimpulannya kan tergantung otaknya, betul enggak kira-kira? Itu refleks. Termasuk para sahabat melakukan hal yang sama. Sip. Sehingga lahir pandangan-pandangan hukum. Tapi masih di koridor Ahlussunnah ini semua. Orang-orang situ, orangnya kan sama. Nah, pandangan-pandangan hukum di koridor Ahlussunnah itu namanya mazhab. Mazhab itu bukan agama, pandangan hukum. Jadi ya, pertanyaannya, kenapa harus ada pandangan hukum? Apa kita nggak bisa langsung Quran Sunnah? Kalau engkau tidak menggunakan pandangan hukum yang diwariskan sahabat, ya kau menggunakan pandangan otakmu otomatis. Ya nggak bisa. Sekarang saya mau nanya, kayak saya mengatakan, Bada'a Rasulullah SAW as-salata bitakbir. Nabi memulai salat dengan takbir. Ini hadis. Pandanganmu apa? Ya udah takbir aja. Saya mau nanya, itu kalau ada orang nggak takbir, siapa enggak? Ya takbir aja. Jadi aku nanya justru, kalau nggak takbir, siapa enggak? Itulah akhirnya lahir pandangan. Karena ada kasus pembalikan. Karena harus kokoh kan pandangan itu. Oke. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim. Kakak hadis Abu Hurairah. Terus kalau saya nggak baca bismillah, boleh nggak? Nah, ini akhirnya melahirkan pandangan. Pandangan itu muncul pertama karena dalam rangka memahamkan Quran Sunnah. Tentu yang memahamkan ini sesuai dengan yang ia pahami. Ada orang datang, ini maknanya ini gimana? Kok ada hadis ini? Oh, maksudnya ini. Jadi pandangan muncul karena itu adalah refleksi pemahaman atas Quran Sunnah. Jadi ya. Kedua, pandangan muncul karena banyak di Quran, di Sunnah yang riwayatnya beda satu dengan yang lain, yang butuh proses penyimpulan. Lahirlah pandangan, lahirlah penyimpulan. Nah, itu kan sama hadis. Kalau di fikih innamal imamu liutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir. Wa idza raka'a farka'. Kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia ruku', ruku'. Lah kalau dia baca aku ikut apa enggak? Nah, jadi pandangan. Karena hadisnya itu takbir langsung ruku'. Makanya Masya Allah, kita itu bersyukur pada Allah. Para ulama dulu telah menjelaskan, kita meraktekin tinggal gampang aja. Nggak usah ribet. Meraktekin aja. Terus yang bacaan Fatihah aku ikuti enggak? Alhamdulillah. Oh, ada ayat.
Idza quri'akumul Qur'anu fastami'u lahu. Berarti suruh dengar. Tapi apakah aku wajib baca Fatihah apa enggak? Karena aku makmum. Ya udah ngikuti imam. Atau aku tetap baca Fatihah? Lah kan ada hadis. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang enggak baca Fatihatul. Tapi kan aku makmum. Ya berarti boleh membaca Fatihah. Lah tapi wajib dong baca Fatihah. Nah, ini namanya proses penyimpulan. Maka ada, kalau gitu penyimpulannya gini, seorang makmum itu wajib mengikuti imam khusus Fatihah tetap wajib baca. Itu penyimpulan pertama. Atau kedua, siapapun wajib baca Fatihah kecuali jadi makmum. Boleh enggak baca? Itu setuju mana penyimpulan yang mana? Itu sama-sama hadis. Itu namanya menjadikan yang umum mana, yang khusus mana. Kalau dibalik, beda penyimpulannya. Kalau yang bacaan Fatihah jadi khusus, maka siapapun orang yang sholat wajib baca Fatihah. Ini umum. Kecuali yang jadi makmum, boleh tidak baca Fatihah. Karena ini umum, yang hadis jamaah jadi khusus, mengkhususkan Fatihah. Kalau dibalik, semua orang yang sholat jamaah atau tidak jamaah tetap wajib baca Fatihah. Karena Fatihah itu wajib bagi setiap orang. Nah, itu milih yang mana penyimpulannya? Itu namanya, makanya butuh pandangan. Karena ada hadis riwayatnya banyak. Nanti ada hadis riwayatnya diperselisihkan kesahihannya. Ya takdirnya gitu. Ini sahih, ini dhaif, ini sahih. Nah, itu berdampak ke hukum. Sampai sekarang kan enggak selesai-selesai. Kunut subuh. Hasan li ghairi atau dhaif. Nanti mau ngapain? Mau nanya, yang paling clear itu orang tasawuf, nanya ke Rasul langsung. Ya Rasulullah, hal hadza haditsuk? Nah, itu jadi benar. Serius dah. Saya pernah bicara sama salah satu tokoh tasawuf. Syekh, ini hadisnya dhaif. Ya udah kita tanya ke Rasul. Mantap itu. Tapi ya ini cerita. Dulu nih ada orang kayak gitu-gitu, kayak kamu gitu. Ini hadisnya dhaif. Akhirnya orang-orang dekat sama Allah ini langsung nanya ke Rasul, ya Rasulullah, hadza haditsuk? Tuh Rasul jawab, ini hadisku. Enggak ada gunanya ini tasih-tasih. Itu langsung nanya ke Rasul. Cuma proses ini kan enggak diterima secara ilmu. Paham ya? Jadi ada riwayat yang memang pensahihannya gitu. Dan nomor 4, setelah Rasul wafat, itu banyak muncul masalah yang tidak secara persis dibahas di hadis. Kalau Quran mah global ya. Ada masalah yang secara persis nggak ada di hadis. Nggak usah jauh-jauh. Memerangi orang murtad ada zaman Rasul nggak? Nggak ada. Itu Abu Bakar sama Umar debat panjang. Terus akhirnya 70 ahli Quran meninggal. Akhirnya Abu Bakar nyuruh ngumpulin. Ada nggak itu perintahnya di zaman Nabi? Nggak ada. Terus gimana itu? Berarti butuh namanya istihad. Berarti kita harus nyari hukumnya. Ini gimana? Masa nggak diperangi orang murtad itu? Orang nggak bayar zakat, nggak diperangi. Umar, gimana engkau meranginya Abu Bakar? Dia mengatakan la ilaha illallah. Bukankah ada hadis umirtu an qatil hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qalu asamu minni tima'ahu. Hadis Rasulullah clear. Abu Bakar, aku akan perangi yang memisahkan salat dari zakat. Abu Bakar nggak mau pakai dalil ini, pakai dalil Quran. Abu Bakar udah. Umar, ya Abu Bakar, gimana kau merangi orang mengatakan la ilaha illallah? Itu sesaat Rasul wafat, langsung ketemu kasus. Belum lagi kasus-kasus berikutnya yang muncul terus setelah Rasul wafat. Maka para sahabat tabi'in ini harus berijtihad. Karena berijtihad lahirlah namanya pandangan hukum. Oh, boleh diperangi, tidak boleh diperangi. Nah, siap ya? Makanya ada istilah pendapat hakim pemerintah itu memutus perbedaan. Para ulama berbeda, kalau nanti hakim sudah putus. Makanya putus murtad diperangi, yang enggak zakat perangi putus sudah. Perbedaan enggak dianggap zaman Abu Bakar itu. Diputuskan, dikumpulkan Quran jadi satu, kelar. Dikasih baris, kelar. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Enggak boleh ada perbedaan karena sudah diambil alih oleh pemerintah. Gitu. Bita das, pokoknya kasih baris. Gitu. Kelar sudah. Paham ya? Nah, jadi
Mazhab itu muncul karena konsekuensi proses penetapan hukum. Oleh karena itu mazhab tidak boleh dipahami sebagai head to headnya Quran Sunnah. Lebay. Ada yang mengatakan, kau ikut mazhab atau ikut Quran Sunnah? Lah gak nyambung, Pak. Mazhab itu dari Quran Sunnah. Kalau engkau tidak mau pakai mazhab yang ada, berarti mazhab yang sekarang kau ciptakan sekarang baru itu. Kan kau buat pandangan baru berarti. Mazhab abad ke-15. Paham ya? Bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Boleh, silakan aja kalau berani. Gitu. Jadi kalau kau tidak menggunakan pandangan para ulama salaf sejak zaman sahabat, nggak mau pakai pandangan ini, kau langsung pakai Quran Sunnah, ya silakan aja boleh. Boleh. Berarti engkau beragama sesuai yang engkau pahami sendiri dari Quran Sunnah. Boleh. Boleh, asal kau tanggung jawab. Nah, kita orang awam nggak berani. Mendingan kita ngikuti sahabat-sahabat yang keren itu. Yang akhirnya terkristal. Keempat itu. Kenapa kok empat itu? Kalau pandangan hukum itu puluhan. Sahabat punya pandangan hukum. Makanya terkenal ada fikih Umar, fikih yang terkenal ya, fikih Umar, fikih Ibnu Abbas, fikih Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr, fikih Ka'ab. Abu Bakar malah enggak, karena Abu Bakar mungkin sebentar. Ya beliau anu aja kan sebagai leader. Atau mungkin bisa aja ada yang ngumpulin pandangan Abu Bakar ya. Dan seterusnya yang sahabat. Setelah sahabat tidak ada, turun pandangan para ulama-ulama besar tabi'in. Pandangan Sa'id bin Musayyib, pandangan Zuhri, pandangan Tsauri, pandangan-pandangan sampailah lahir tabi'in setelahnya sedikit. Mulailah Imam Malik muncul. Terus turunannya Syafi'i muncul. Di seberang sana ada Abu Hanifah di Irak. Terus Imam Ahmad. Tiga terakhir ini guru murid semua. Malik punya murid Syafi'i, Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Pertanyaannya, kenapa kok empat ini yang terkenal? Pandangan sahabat kenapa enggak terkumpul? Jawabannya, pandangan tabi'in yang empat ini karena lengkap mencakup seluruh bahasan hukum. Itu pertama, sebab pertamanya. Sementara pandangan-pandangan yang lain hanya per masalah, enggak lengkap. Yang kedua, mereka berempat ini membukukan pandangannya yang tidak dilakukan oleh para ulama lain, termasuk para sahabat itu enggak membukukan pandangannya. Aisyah yang bukuin siapa pandangan Aisyah? Pandangannya Ibnu Umar, enggak dibukuin. Sementara Imam Malik dibukuin, dia nulis Muwatta. Jadi pandangan para ulama hadis itu biasanya ditulis di dalam kitab hadis. Jadi waktu itu fikih sama hadis satu paket. Jadi Imam Malik nulis hadis Muwatta itu sebagai refleksi pandangan dia terhadap masalah hukum. Dia mengambil ini hadis ini yang aku pakai, ini enggak, ini hadis aku pakai, ini enggak. Gitu. Imam Syafi'i nulis Kitabul Kitabul itu kalau antum tulis 2/3 hadis isinya. Cuman ditulis menggunakan bab fikih. Tambahan Imam Syafi'i dia menulis usul fikih sebagai prosedur untuk memahami Quran. Jadi usul fikih itu ilmu untuk memahami Quran Sunnah di bidang hukum ya, bukan di luar bidang. Dari situlah akhirnya konstruksinya jadi rapi. Kalau ada ini hukumnya gini, kalau ada ini hukumnya. Kayak kalau perintah hukumnya apa? Yaitu Imam Syafi'i yang memulai mengkonstruksikan. Dulu ya dijalani aja, gitu. Secara tasalsul lisan ke lisan ditulis Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Nah, mereka pandangannya lengkap. Kedua, mereka punya murid yang nulis, sehingga secara keilmuan akhirnya berjalan generasi ya sudah mendominasi. Yang atasnya, yang pandangan atasnya Imam 4 ini sudah diserap oleh Imam 4. Pandangan sahabat kan diserap bersama tabi'in besar. Katakan pandangan Abu Hurairah diserap sama Sa'id bin Musayyib karena itu mantunya. Pandangan misalnya Ibnu Umar pasti akan diserap sama Nafi' sama Salim. Diserap sama mereka. Mereka ini menjadi gurunya ulama-ulama besar ini. Mereka diserap ilmunya, ditulis. Nah, mereka yang 4 ini punya murid menulis. Ya sudah, jadi pandangan yang atasnya diserap di dia, pandangan ke bawahnya nulis ke dia, ya dia jadilah matahari. Nah itu ceritanya sebenarnya. Proses sejarah. Bukan berarti 4 ini berarti yang paling benar, enggak. Imam Ahmad mengatakan, "Khudz ma akhadtu minhu."
La ta'khud Malikan wala Syafi'an wala Ahmad. Jangan kau ambil Malik, jangan kau ambil Syafi'i, jangan kau ambil Ahmad. Khudh ma akhadha minhu. Ambillah yang dari kau ambil. Ya, itu perintahnya orang benar, tapi pertanyaannya kita harus sadar, kita sanggup enggak ngambil dari sana? Paham kira-kira? Ini kayak bapak ngomong ke anaknya, jangan pernah ikut perusahaan bapak. Kayak bocah aja lo. Gitu. Bangun sendiri. Kamu kerja seperti bapak dulu kerja. Bangun perusahaan dari nol. Tapi anaknya ini enggak becus. Pak, aku enggak bisa. Kalau bapak dulu kuat, lapar bisa, ini bisa. Terus dimaki-maki orang kuat. Aku mendingan ikut perusahaan bapak aja dah. Tapi insya Allah aku bener dah. Nah, macam itulah kita. Imam Ahmad didik anak-anak murid-muridnya. Jangan ambil saya, jangan ambil guru saja. Kau ambil dari yang saya ambil. Yani Quran sama gak becus kita ngambil Quran Sunnah. Quran hafal aja enggak, gimana mau ngambil? Quran enggak hafal, hadis enggak hafal, bahasa Arab enggak ngerti, usul fikih enggak ngerti, nasikh mansukh enggak ngerti, sebab nuzul enggak ngerti, asbab aurat enggak ngerti, semua ilmu enggak ngerti, terus mau ngambil, gimana ngambilnya? Ente mau masuk laut, kata si para penyelam, jangan pernah menggunakan alat selamnya bapak. Ini sudah buat bapak khusus yang bisa menyelam sampai 1000 kilometer ke bawah. Kau bikin sendiri. Bocah nggak punya alat selam. Ya udah, aku bikin sendiri. Bikin selam dia dari styrofoam. Nyelam ke laut. Ya bubar, langsung kandas. Nah, macam itu kira-kira. Jadi bukan berarti ulama setelahnya nggak paham yang dikatakan mereka. Imam Nawawi itu alim sekali. Tapi itu pun gak berani, ya udah ngikut Syafi'i aja lah, gitu. Kau pikir anaknya Imam Syafi'i juga gak ngerti, ngikuti bapaknya. Bukan berarti mereka gak berani, udahlah. Ini sudah lengkap pandangannya, udah kokoh, kuat sekali. Penetapan sahih sama tidak sahih lebih kuat zaman itu daripada zaman. Karena orang masih ada, udah ngikut aja dah, sesimpel itu, dah. Nah, kita ngembangin yang mereka belum bahas. Nah, akhirnya gitu. Yang namanya fikih muasir itu. Fikih modern yang dulu para ulama enggak bahas. Contohnya gimana hukumnya Jumatan online. Nah, itu baru inti bahas. Karena jangan bahas yang sudah dibahas zaman dulu. Kurang bahasan aja lu. Kalau akad jual beli online boleh? Akad jual beli online boleh? Boleh. Akad nikah online boleh enggak? Halo? Wah, ini jadi bahasan. Kalau akad jual beli online boleh? Boleh kan? Oke. Berarti akad nikah online boleh enggak? Istrinya di mana, suaminya di mana, walinya di mana, pakai Zoom. Nanti bahas, ini fikih muasir. Makanya biar enggak bahas yang sudah lengkap, jangan dibahas. Yang dulu para ulama enggak bahas karena beliau hidup bukan di masa ini, ya kita yang bahas. Jangan modal-modal yang sudah ada, kayak kurang kerjaan aja. Jadi orang generasi belakangan ngerjain yang belum dikerjakan. Itu namanya tasalsul ilmi. Itu cara berpikir orang maju. Cara berpikir maju itu yang dulu dihormati kita ke bawahnya, naik ke atasnya. Jadi bangunan menjadi menjulang. Bukan kayak orang bener, kayak negara-negara berkembang. Setiap datang menteri, bubarin menteri baru. Kapan majunya? Jadi kalau kita berpikir mau bubarin mazhab itu sama saja cara berpikirnya orang berkembang. Enggak pernah maju, paham? Kalau negara maju yang sudah ada dinaikin. Nah, kalau akad nikah boleh online. Nah, sekarang Jumatan online boleh gak? Nah, ini menarik tuh kalau kayak gitu. Kalau boleh kita Jumatannya imamnya Masjidil Haram. Kira setuju gak kira-kira? Yang setuju katakan? Loh. Udah jadi bahasa dan lain sebagainya. Kalau Jumatan online, berarti ustaz itu usah repot-repot. Oh iya ustaz itu sedang di mana? Oh lagi di tol, enggak usah. Ustaznya Jumatannya dari rumah. Antum di sini. Seru enggak kira-kira? Seru ya? Insyaallah. Ini PR antum bahas. Jangan pusing. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.